Ya, pemirsa kembali bersama kami di Lunch Talk ya. Kita sudah mau tadi bertanya kepada Mbak Yati bagaimana ini perkembangan ekspor batik di Indonesia. Nah, sebelum saya tanyakan, kita tampilkan dulu nih. Ini ada grafik mengenai bagaimana perkembangan ekspor batik di Indonesia berikut ini. Ya. Saya kebetulan memang belum. Ya, kita sudah melihat tadi memang meningkat terus ya. Betul, dari tahun 2011 dan cukup signifikan ya angkanya ya, baik dari unit usaha batik maupun nilai ekspornya. Nah, saya ke Mbak Yati. Mbak Yati kan mulai bisnis batik itu tahun 98 sampai sekarang. Kenapa tidak mencoba untuk ekspor? Sudah dicoba atau memang apa standar kendalanya seperti apa? Kebetulan tahun 98 itu saya belum membuat batik. Belum. Saya hanya membuat ready to wear itu kebaya. Itu ada di beberapa department store. Nah, saya membuat batik ini baru berjalan sekitar 3 tahun yang fokus ya. 3 tahun ya. Nah, dari sini saya memang belum ekspor juga. Cuma saya beli hand carry. Mereka beli banyak buat souvenir. Ya, apa yang membuat Mbak Yati menahan untuk tidak ekspor dan memilih jalur lewat teman begitu ya, lewat lewat hand carry tadi begitu? Kebetulan saya yang mau saya kerjakan ini itu ready to wear ya. Ready to wear kan spesifikasinya banyak. Dalam arti dia punya jahitannya, bahannya, mereka kan harus detail. Nah, itu dah terkendala buat saya gitu loh. Tapi kalau mereka datang beli dengan bahan aja, mereka beli banyak memang, tapi tidak berbentuk ready to wear. Baju, dalam bentuk hanya sekedar bahan sebagai souvenir mereka untuk ke teman-temannya. Mengingat saat ini juga belum ada standar nasional ya untuk batik. Apakah itu juga termasuk salah satu kendala? Penting itu dari Departemen Perindustrian itu harus bisa membuat suatu keputusan untuk standar internasional buat bahan batik diekspor ya, tapi ready to wear ya. Tapi Mbak Yati ada keinginan untuk ekspor suatu saat nanti? Mau banget. Mau banget ya. Nah, itu mungkin pernah nggak nyobain ada kendala mungkin ketika mau mencoba mengekspor atau seperti apa Bu? Belum pernah mencoba. Tapi saya ke depan, insya Allah tahun depan insya Allah saya akan membuat seperti pameran dulu ya. Di sana kalau dari pameran itu mungkin buyer pun akan melirik desain-desain kita. Karena kalau langsung mengekspor tidak ada buyer yang tepat, itu pun percuma ya. Romo, penerimaan tadi sudah disebutkan ya waktu Romo perjalanan ke Jerman segala macam. Memang begitu antusiaskah mereka melihat batik dan ingin mengembangkan untuk industri di luar negeri? Begini, sebenarnya kalau Anda mengamati yang dibuat Departemen Perindustrian dan Perdagangan tiap tahun di Balai Sidang Convention Hall itu semua yang perajin dan pengusaha yang hebat-hebat dari Nusantara ini atau nasional dibuat di situ. Nah, di situ juga ada yang sudah mencoba ekspor. Itu intinya persoalannya ada 2. Satu, tadi itu kualitas batik yang betul-betul kan ekspor harus standar itu semua ya kan. Tetapi saya kira jangan menjadi legalisasi yang amat ketat ke arah sana, karena batik akhirnya adalah sebuah seni. Dan seni jangan sampai diturunkan menjadi katakan itu yang melulu kapitalis atau komersial itu saja ya. Lalu yang kedua, saya kira juga yang persis menjadi kekuatan kita itu adalah pemerintah ini supaya tadi itu betul-betul sampai ke tempat lain, dan sekarang berapa sudah diusahakan misalnya BNI 46 atau yang lain itu tolong memberi ranah-ranah yang menguatkan mereka, yang terutama yang batik-batik tulis itu beberapa di Solo itu sudah hampir banyak yang meninggal gitu loh. Untuk permodalan maksudnya ya? Permodalan dan itu keterampilan itu kan seni untuk tulis itu semuanya. Nah Romo, tidak semua orang ini kadang-kadang menghargai seni seperti layaknya begitu ya. Menurut Anda kemudian
bagaimana dengan orang-orang yang harusnya bisa ini kan kalau sini kita berkaitan juga dengan perajin begitu ya. Ya. Kalau di era perkembangan teknologi seperti saat ini, bagaimana kemudian kita bisa menghargai batik, kita menghargai juga orang-orang yang berada di belakangnya itu sedemikian rupa, sebaik mungkin, itu bagaimana, Rom? Salah satunya adalah berita satu ini, Anda ini menjadi jembatan untuk mengatakan, dan tolong, persoalan ini sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Ketika seorang Arswendo Atmawiloto, novelis, nulis Canting judulnya. Itu kan menunjukkan bagaimana batik tulis Solo itu mengalami krisis ketika masuk batik cap itu. Betul. Dan sebenarnya kalau Anda orang-orang Solo tahu sekali, ya saya harus mengatakan namanya, dia Batik punya keris. timnya, ya batik keris, Pria batik tampan. semar, pria tampan. Itu semua selalu punya tadi itu timnya yang untuk art seninya itu, dan tolong dihargai banyak, dan jangan lupa ibu-ibu udah sepuh itu yang membatik tulis itu semua. Saya pernah masuk sana dan minta penguatan waktu Pak Jokowi sebagai wali kota di Solo, dia memberi kekuatan itu gitu loh. Nah ini harus pas ya, supaya tidak hanya cap ekspornya kuat, tetapi mereka diberi kualitas itu. Tapi katanya ini krisis, kita itu sedang mengalami krisis perajin batik sekarang. Tidak banyak sekarang orang yang punya bakat bisa melakukan bikin batik begitu, canting begitu. Iya, mungkin kaitannya dengan regenerasi ya, Romo. itu Jadi dari ibunya tidak diturunkan ke itu anaknya. kesalahan kita bersama, salah saya, salah Anda semua yang tidak mengatakan bahwa ini loh your heritage, ini loh warisanmu ya kan. Ya, dan ketika itu mulai ditanam dan sudah terlanjur, mereka pikirannya itu kalau saya memelihara perajin-perajin itu saya untuk bisnis gitu loh. Padahal mereka ini kan sebenarnya, dan sekarang tidak terlambat, belum terlambat. Tapi berapa udah mulai tutup kan itu kan? Ya kan? Iya. Itu. Dan satu Nah, lagi ini mungkin yang perlu dicermati, Romo, seperti unit usaha yang membuat canting. Persis, Terus yang alat-alatnya, malam, alatnya, ya kan? Betul, itu kan tidak banyak industri yang bermain di situ. Iya, dan kalau mau belajar, datanglah ke Lasem. Datanglah ke Solo, ke Jogja, dan itu sebenarnya di setiap balai sidang tiap tahun itu kita bisa melihat itu semua. Termasuk mereka yang sampai go ahead ya kan. Termasuk sekarang juga masih ada di Museum Tekstil sampai tanggal 18 Masih ada Mei. tuh ya. Iya. Nah, siapa yang promosi Museum Tekstil sampai ke wilayah itu kan ya kan? Ya. Nggak banyak mungkin ya. Persis, butuh jembatan-jembatan itu. Mbak Yati ini ngomong-ngomong pengusaha yang mengembangkan perajin atau jangan-jangan cap nih, wah ini bahaya nih. Kebetulan saya punya koleksi batik saya beli langsung dari pengrajin. Jadi saya banyak pengrajin di daerah Pamekasan. Jadi pada saat saya datang, mereka tuh berbondong-bondong yang namanya mereka pengen dibeli. Ini Bu bagus ini. Tapi saya punya standar. Kalau tidak standar, ngapain sih ambil? Walaupun dia memaksa, oh no. Saya bilang ini nggak bisa buat saya. Kamu harus bikin buat saya kualitas yang bagus. Mbak Yati. Enggak apa gimana? Nah ini nih, Egan, saya pakai batik. Biasanya tangan saya keringetan nih. Tapi dari tadi tangan saya di sini kok ternyata nggak luntur nih. Ini termasuk salah satu standar. Ini mungkin gara-gara perajin yang punya Mbak Yati tadi ya. Pilihan kainnya ya berarti. Kenapa? Pilihan kainnya ya. Pilihan kainnya dan pewarna ya. Kainnya, pewarnanya, tekniknya. Iya, semuanya. Jadi pengrajin itu pun di sana saya kasih arahan gitu loh. Saya mau beli berdasarkan standar saya. Saya tidak mau beli asal beli. Nanya sedikit Mbak Yati, batik saya ini harganya berapa kalau dijual di mall? Iya, dijawab aja persis. Itu 1,4. 1,4 itu termasuk mahal. Jujur aja. Nah kalau misalnya mengenali batik yang bagus dengan pewarna yang seperti ini yang tangan saya nggak luntur, bisa nggak didapat dengan harga yang lebih murah begitu? Nah saya mencoba masuk ya dengan mengatakan bahwa sebenarnya disitulah UKM yang dibuat pemerintah dan itu sedang berjalan lumayan tapi masih kurang cepat. Itu mesti masuk. Ya supaya tidak hanya Mbak Yati yang mencoba ke arah sana tapi juga semuanya itu sense of belongingnya itu loh, persis itu. Tapi kalau batik harganya jutaan, tapi kalau kita mikir orang yang membuat satu-satu begitu kan, kita kan priceless. Iya, itu kan sebetulnya murah ya. Kita kan harus belajar juga menghargai perajin-perajin batik itu. Iya. Nah itu sebetulnya nggak jadi soal, murah kan sebetulnya. Nah lalu harus dijelaskan kan, seperti kain songket itu mahal sekali, kenapa? Karena coba dirajut. Tapi persis menjelaskan itu, lalu ini diganti dengan cap itu, dengan enak saja wajahnya sama ya kan, harganya lebih murah. Ya orang hukum ekonomis akan ke sana. Nah ini yang sebenarnya. Tapi ada nggak sih Mbak Yati dan Romo cara
cara yang paling gampang gitu ya untuk mengenali ini batiknya tulis, wah mahal nih. Atau ini batiknya warnanya kayak gini, batik tulis mahal nih. Ada nggak sih cara seperti itu? Ada. Ada ya? Ada dong, kan dari jenis materialnya, pabriknya ya, maksudnya bahan. Itu juga bisa dilihat. Setahu saya kalau bahan batik itu kan ya mori, prima ya. Tapi untuk saya pribadi saya pakai cotton semua. Saya tidak pakai yang seperti apa sih itu tenun apa ya? Katun berarti nah, ya? Saya pakai katun ya? Pakainya selalu katun 100%. Baik, kita lanjutkan dialog khas Landstok hari ini sesaat lagi setelah jeda.